Sebagian orang masih mengambil air dengan cara menimbanya dari sumur. Untuk menimba air, mereka menggunakan ember yang ditarik seutas tali yang dihubungkan ke sebuah katrol. Sistem katrol ini juga diterapkan untuk menarik bermacam-macam benda, seperti pada tiang bendera, perabotan berat ketika pindah rumah, hingga kontainer dengan berat puluhan ton di pelabuhan. Bagaimana dan mengapa katrol bisa bekerja seperti itu? Pembelajaran ini akan membahas rangkaian gaya yang terlibat ketika menarik tali katrol berdasarkan hukum Newton. Ketika SMP, kita telah mempelajari beberapa pesawat sederhana, yaitu pengungkit, bidang miring, roda berporos, dan katrol. Katrol merupakan sebuah benda melingkar yang berputar pada porosnya dan memiliki seutas tali yang dililitkan pada roda katrolnya. Katrol bekerja dengan prinsip menarik suatu benda di satu sisi menggunakan tali yang ditarik dari sisi lainnya. Berdasarkan gerakan katrol ketika kita menarik talinya, katrol terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tetap saat porosnya berputar. Pada prinsipnya, beban akan digantungkan pada salah satu ujung tali dan penarik akan menarik ujung tali yang lainnya. Kedua, katrol bergerak. Katrol bergerak merupakan katrol yang posisinya bergerak saat porosnya berputar. Pada sistem katrol seperti ini, titik tumpuannya adalah salah satu ujung tali yang diikatkan ke langit-langit. Pada prinsipnya, beban akan digantungkan di bawah katrol dan penarik akan menarik ujung tali yang masih bebas. Ketiga, katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan sistem katrol yang mengombinasikan sistem katrol tetap dan katrol bergerak. Prinsip kerjanya berbeda-beda, bergantung pada jumlah katrol yang terlibat, rangkaian talinya, serta lokasi beban dan penarik. Sistem katrol inilah yang digunakan untuk mengangkut benda-benda berat. Selanjutnya, gaya-gaya yang bekerja pada katrol tetap. Pada pembahasan ini, kita hanya akan mengupas penjabaran hukum Newton pada sistem katrol tetap. Untuk membahasnya secara lebih rinci, kita bisa mulai dengan melakukan sebuah percobaan sebagai berikut. Pada percobaan ini, terdapat 2 balok dengan beban berbeda. Beban yang lebih berat akan kita sebut sebagai balok 1, sedangkan beban yang lebih ringan akan kita sebut sebagai balok 2. Pertama, susun katrol, dan kedua beban seperti pada gambar ini, dengan panjang tali dari katrol ke balok 1, sama dengan panjang tali dari katrol ke balok 2. Setelah itu, tarik katrol ke atas sehingga kedua beban terangkat dari permukaan. Dapat kita lihat bahwa balok 1 akan tertarik ke bawah, sedangkan balok 2 akan tertarik ke atas. Hal ini disebabkan balok 1 memiliki massa yang dilambangkan M1 yang lebih besar dibandingkan dengan massa balok 2 yang dilambangkan M2. Percepatan pada tiap-tiap balok akan bernilai sama, hanya arahnya yang terbalik. Pada percobaan ini, gaya gesek antara tali dengan katrol diabaikan. Karena kita dapat melihat bahwa terjadi suatu percepatan pada gerak kedua balok tersebut, kita dapat menggunakan hukum 2 Newton. Ingat kembali hukum ini yang menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya sigma F, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 2 Newton dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Sigma F sama dengan M dikali A. Pada setiap sisi katrol, gaya-gaya yang searah dengan perpindahan balok akan diberi tanda positif, sedangkan gaya-gaya yang berlawanan arah diberi tanda negatif. Arah percepatan bergantung pada massa benda yang lebih berat, yaitu balok 1. Jika massa katrol dan gesekan pada katrol diabaikan, gaya yang bekerja pada balok 1 adalah gaya tegangan tali di sisi balok 1 atau T1, dan nilai gaya berat balok 1 atau W1 didapat dari massa balok 1 dikali percepatan gravitasi atau G. Dengan demikian, resultan gaya-gaya yang bekerja pada balok 1 menurut hukum 2 Newton adalah sebagai berikut. Sigma F1 sama dengan M1 dikali A. W1 dikurangi T1 sama dengan M1 dikali A. Nilai gaya berat balok 1 atau W didapat dari massa balok 1 dikali percepatan gravitasi atau G, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. M1G dikurangi T1 sama dengan M1 dikali A. Balok 2 bergerak naik sehingga arah gayanya bernilai negatif. Jika massa dan gesekan pada katrol diabaikan, gaya yang bekerja pada balok 2 adalah gaya tegangan tali 2 atau T2, dan nilai gaya berat balok 2 atau W2 didapat dari massa balok 2 dikali percepatan gravitasi atau G. Dengan demikian, resultan gaya-gaya yang bekerja pada balok 2 menurut hukum 2 Newton adalah sebagai berikut. Sigma F2 sama dengan M2A. T2 dikurangi W2 sama dengan M2A.
Nilai gaya balok 2 atau W2 didapat dari massa balok 2 dikali percepatan gravitasi atau G, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. T2 dikurangi M2G sama dengan M2A. T2 sama dengan M2A ditambah M2G. Massa katrol dan gaya gesek pada katrol diabaikan. Selama balok-balok bergerak, besar gaya tegangan tali pada kedua ujung tali yang terikat pada balok bernilai sama, sehingga dapat kita katakan bahwa T1 sama dengan T2. Dengan demikian, kita dapat substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. M1G dikurangi T1 sama dengan M1A. M1G dikurangi hasil dari M2A ditambah M2G sama dengan M1A. M1G dikurangi M2A dikurangi M2G sama dengan M1A. Setelah itu, kita pindahkan negatif M2A ke ruas kanan sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. M1G dikurangi M2G sama dengan M1A ditambah M2A. G dikali hasil dari M1 dikurangi M2 sama dengan A dikali hasil dari M1A ditambah M2A. Dari hasil ini, kita bisa mendapatkan rumus untuk mencari nilai percepatan yang bekerja pada sistem gerak tersebut, yakni sebagai berikut. A sama dengan G dikali hasil dari M1 dikurangi M2 dibagi M1 ditambah M2. Dari rumus percepatan berikut, kita dapat menentukan besar tegangan tali yang bekerja pada balok 1 dan balok 2. Karena T1 sama dengan T2, untuk menentukan gaya tegangan tali, kita dapat substitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 1 atau 2. Kita akan coba memasukkannya pada persamaan 2 sebagai berikut. T2 sama dengan M2A ditambah M2G. T2 sama dengan M2G dikali hasil dari M1 dikurangi M2 dibagi M1 ditambah M2 ditambah M2G. T2 sama dengan M2G dikali hasil dari M1 dikurangi M2 dibagi M1 ditambah M2 ditambah 1. T2 sama dengan M2G dikali hasil dari M1 dikurangi M2 ditambah M1 ditambah M2 dibagi M1 ditambah M2. T2 sama dengan M2G dikali hasil dari 2 dikali M1 dibagi M1 ditambah M2. Dengan menyederhanakan persamaan terakhir, didapatkan besar gaya tegangan talinya sebagai berikut. Karena besar tegangan tali pada kedua sisi sama, T2 sama dengan T1. T2 sama dengan T1 sama dengan 2 M1 M2G dibagi hasil dari M1 ditambah M2. Agar lebih memahami gerak benda yang dihubungkan dengan tali melalui katrol, mari kita berlatih contoh soal berikut. Pada gambar katrol ini, terdapat balok 1 dan 2 dengan massa berturut-turut 6 kg dan 2 kg yang dihubungkan dengan seutas tali melalui katrol. Massa katrol dan tali diabaikan, serta nilai percepatan gravitasi atau G yang digunakan sebesar 10 meter per second kuadrat. Tentukan besar gaya tegangan tali yang bekerja pada balok 1 dan balok 2, serta besar percepatan yang bekerja pada sistem gerak pada balok yang dihubungkan dengan tali melalui katrol tersebut. Diketahui, massa balok 1 sama dengan 6 kg, massa balok 2 sama dengan 2 kg, dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Ditanya, berapa nilai tegangan tali 1 dan 2, serta nilai percepatannya? Pertama, karena gaya tegangan tali 1 atau T1 dan gaya tegangan tali 2 atau T2 bernilai sama, untuk mengetahui T1 dan T2 dapat menggunakan persamaan berikut. T1 sama dengan T2 sama dengan 2M1M2G dibagi hasil dari M1 ditambah M2. Substitusikan nilai M1, M2, dan G ke dalam persamaan tersebut sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. T1 sama dengan T2 sama dengan 2 dikali 6 kg dikali 2 kg dikali 10 meter per second kuadrat dibagi hasil dari 6 ditambah 2 kg. Hasil kali dari 2 dikali 6 dikali 2 dikali 10 adalah 240. Hasil dari 6 ditambah 2 adalah 8. Selanjutnya, hasil dari 240 dibagi 8 adalah 30, sehingga didapatkan hasilnya adalah 30 Newton. Dengan demikian, gaya tegangan tali pada balok 1 dan balok 2 adalah 30 Newton. Setelah itu, untuk mencari percepatan atau A yang bekerja pada sistem gerak pada balok, persamaannya adalah sebagai berikut. A sama dengan G dikali hasil dari M1 dikurangi M2 dibagi hasil dari M1 ditambah M2.
10 meter per sekon kuadrat dikali hasil dari 6 dikurangi 2 kg dibagi hasil dari 6 ditambah 2 kg. Karena hasil 6 dikurangi 2 adalah 4 dan hasil 6 ditambah 2 adalah 8, persamaannya menjadi 10 meter per sekon kuadrat dikali 4 kg dibagi 8 kg. 10 dikali 4 adalah 40. Selanjutnya, hasil dari 40 dibagi 8 adalah 5, sehingga didapatkan hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan yang bekerja pada balok tersebut sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Prinsip kerja dari katrol adalah menarik dan mengangkat suatu benda menggunakan roda atau poros, sehingga kita bisa mengangkat atau menarik suatu benda dengan lebih mudah. Katrol terbagi menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Pada gambar berikut, balok 1 memiliki massa atau M1 yang lebih berat daripada massa balok 2 atau M2. Percepatan yang dialami kedua balok adalah sama atau A, hanya arahnya yang berbeda. Massa katrol dan gaya gesek pada katrol diabaikan, sehingga selama balok-balok bergerak, besar gaya tegangan tali pada kedua ujung tali adalah sama, yang artinya T1 sama dengan T2. Resultan gaya-gaya yang bekerja pada balok 1 menurut hukum 2 Newton adalah sebagai berikut. M1G kurang T1 sama dengan M1A. Resultan gaya-gaya yang bekerja pada balok 2 menurut hukum 2 Newton adalah sebagai berikut. T2 sama dengan M2A tambah M2G. Besarnya percepatan yang bekerja pada sistem gerak benda yang dihubungkan dengan tali pada katrol adalah sebagai berikut. A sama dengan G dalam kurung M1 kurang M2 dibagi M1 tambah M2. Persamaan gaya tegangan tali yang terjadi pada T2 sama dengan T1 karena keduanya memiliki nilai gaya tegangan tali yang sama, yakni sebagai berikut. T1 sama dengan T2 sama dengan 2M1 M2G dibagi M1 tambah M2.